Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetak biru kalkulus menguasai teknik dasar turunan dari konsep abstrak menjadi alat praktis untuk memahami diferensial. Turunan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Artinya turunan adalah laju perubahan fungsi saat perubahan x sangat kecil. Pada grafik terlihat kurva halus yang sama dengan fx. Di titik P, ketika terjadi perubahan delta x muncul perubahan delta y. Kemiringan garis singgung di titik V itulah nilai turunan. Di bawahnya ada aturan hasil kali. Turunan U kali V adalah U aksen V ditambah U V aksen. Dan aturan konstanta C kali U diturunkan menjadi C kali U aksen. Inilah dasar teknik turunan dalam kalkulus. Kita akan memahami apa itu diferensial atau turunan, yaitu cara membaca laju perubahan. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ketika nilai X berubah, maka nilai Y juga ikut berubah. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat perubahan itu terjadi? Untuk menjawabnya, kita gunakan turunan. Turunan menunjukkan laju perubahan nilai Y terhadap X pada suatu titik tertentu. Secara visual, ini digambarkan sebagai kemiringan garis singgung pada kurva. Semakin curam garisnya, semakin besar laju perubahannya. Sebaliknya, jika garisnya landai, perubahan terjadi lebih lambat. Turunan biasanya ditulis sebagai dy per dx atau f aksen x. Jadi diferensial membantu kita memahami bagaimana suatu nilai perubahan secara langsung dan cepat pada setiap titik. Kalkulus bukan tentang menghafal, tetapi mengenali pola. Aturan pangkat, x pangkat n turunannya n kali x pangkat n minus 1. Konstanta c turunannya 0. Jumlah atau selisih U dari X ditambah atau dikurangi V dari X, turunannya U aksen X ditambah atau dikurangi V aksen X. Hasil kali U X kali Vx menjadi U aksen X kali Vx ditambah UX kali V aksen X. Hasil bagi U aksen X kali Vx dikurangi UX kali V aksen X dibagi Vx kuadrat. Dan aturan rantai, F dari Gx menjadi F aksen Gx dikali G aksen X. Jadi cukup kenali pola fungsi lalu pilih aturan yang tepat. Dua alat dasar dalam turunan yaitu aturan pangkat dan aturan konstanta. Untuk aturan pangkat, jika kita punya fungsi F dari X sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah N kali X pangkat N minus 1. Artinya pangkatnya dikalikan ke depan lalu pangkatnya dikurangi 1. Sebagai contoh, X pangkat 5 turunannya menjadi 5X pangkat 4 dan X pangkat 3 turunannya menjadi 3X pangkat 2. Selanjutnya, aturan konstanta. Jika fungsi hanya berupa angka tetap seperti C, maka turunannya adalah 0. Ini karena konstanta tidak mengalami perubahan terhadap X. Contohnya, jika F dari X sama dengan 7, maka turunannya adalah 0. Jadi dua aturan ini adalah dasar penting yang harus dipahami sebelum masuk ke bentuk turunan yang lebih kompleks. Aturan jumlah dan selisih, yaitu cara menurunkan fungsi dengan memecahnya menjadi beberapa bagian. Jika fungsi berbentuk f dari x sama dengan u dari x tambah atau kurang v dari x, maka turunannya adalah u aksen x ditambah atau dikurangi v aksen x. Artinya setiap bagian diturunkan secara terpisah. Konsep ini bisa kita bayangkan seperti memecah polinom menjadi beberapa blok, lalu setiap blok diproses sendiri. Contohnya, f dari x sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 2. Kita turunkan satu persatu, x pangkat 3 menjadi 3x pangkat 2, 4x pangkat 2 menjadi 8x, minus 7x menjadi minus 7, dan konstanta 2 menjadi 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 7. Jadi kunci dari aturan ini adalah memecah dan menurunkan setiap bagian secara mandiri. Aturan hasil kali, yaitu digunakan ketika ada dua fungsi yang dikalikan.
Jika F dari X berbentuk U dari X kali V dari X, maka turunannya adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Langkah pertama, kita pisahkan fungsi menjadi dua bagian. Misalnya U sama dengan X kuadrat sehingga turunannya 2X dan V sama dengan X tambah 3 sehingga turunannya adalah 1. Kemudian kita susun sesuai rumus. U aksen kali V berarti 2X dikali X tambah 3 ditambah U kali V aksen yaitu X kuadrat dikali 1. Selanjutnya kita hitung 2X kali X tambah 3 menjadi 2X kuadrat ditambah 6X lalu ditambah X kuadrat. Hasil akhirnya adalah 3X kuadrat ditambah 6X. Jadi kunci aturan ini adalah memisahkan fungsi atau menghubungkan kembali sesuai pola rumus. Aturan hasil bagi yang digunakan ketika fungsi berbentuk pecahan. Jika F dari X adalah U dari X dibagi V dari X, maka turunannya adalah U aksen kali V dikurangi U kali V aksen lalu dibagi V kuadrat. Langkah pertama, kita pisahkan bagian atas dan bawah. Misalnya atas adalah X kuadrat tambah 1 sehingga turunannya 2X. Bawah adalah X sehingga turunannya 1. Kemudian kita masukkan ke rumus 2X dikali X dikurangi X kuadrat ditambah 1 dikali 1 lalu dibagi X kuadrat. Selanjutnya kita hitung 2X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi 1 sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 1. Hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurangi 1 dibagi X kuadrat. Jadi kunci aturan ini adalah mengikuti urutan atas kali bawah dikurangi atas kali turunan bawah lalu dibagi bawah kuadrat. Aturan rantai untuk fungsi bersarang. Secara umum, F dari X sama dengan G dari H dari X. Turunannya F aksen dari X sama dengan G aksen dari H dari X dikali H aksen dari X. Artinya kita menurunkan fungsi bagian luar terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan turunan fungsi bagian dalam. Masuk ke contoh, F dari X sama dengan 3X tambah 2 dipangkatkan 5. Bagian dalamnya adalah 3X tambah 2, sedangkan bagian luarnya adalah pangkat 5. Turunannya F aksen dari X sama dengan 5 dikali 3X tambah 2 pangkat 4 lalu dikali 3. Sehingga hasil akhirnya 15 dikali 3X tambah 2 pangkat 4. Dengan cara ini, proses penurunan fungsi bersarang menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Matriks diagnostik turunan sebagai ringkasan cepat untuk mengenali jenis soal dan aturan yang digunakan. Jika hanya ada variabel berpangkat, gunakan aturan pangkat, yaitu pangkat dikalikan ke depan lalu dikurangi 1. Jika hanya berupa angka atau konstanta, maka turunannya adalah 0. Jika terdapat penjumlahan atau pengurangan, turunkan masing-masing suku secara terpisah. Jika dua fungsi saling dikalikan, gunakan aturan hasil kali, yaitu turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Jika berbentuk pecahan, gunakan aturan hasil bagi, yaitu turunan atas kali bawah dikurangi atas kali turunan bawah kemudian dibagi bawah kuadrat. Terakhir, jika fungsi bersarang, gunakan aturan rantai, yaitu turunan luar dikali turunan dalam. Dengan matriks ini kita bisa cepat menentukan langkah yang tepat saat mengerjakan turunan. Anatomi dari persamaan turunan yang terlihat kompleks. Fungsi yang diberikan berbentuk pecahan sehingga langkah utama yang digunakan adalah aturan hasil bagi. Kemudian pada bagian pembilang terdapat bentuk berpangkat yang di dalamnya masih ada fungsi lain. Ini menandakan kita perlu menggunakan aturan rantai. Di tingkat paling dasar terdapat variabel berpangkat sehingga kita juga menerapkan aturan pangkat. Jadi satu soal ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa aturan sekaligus, hasil bagi, aturan rantai, dan aturan pangkat. Dengan cara berpikir seperti ini, soal yang terlihat rumit bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Kesimpulannya, tidak ada soal yang terlalu sulit karena semuanya hanya kombinasi dari aturan dasar yang digunakan secara sistematis. Langkah eksekusi untuk menguasai diferensial secara cepat dan sistematis. Langkah pertama, kuasai terlebih dahulu aturan pangkat. Ini adalah fondasi utama yang harus benar-benar dipahami sebelum masuk ke tahap berikutnya.
Langkah kedua, lanjut ke latihan soal polinom. Di sini kita mulai menggabungkan beberapa suku sehingga kemampuan dasar mulai diuji dalam bentuk yang lebih bervariasi. Langkah ketiga, berlatih pada soal hasil kali dan hasil bagi. Pada tahap ini kita belajar mengelola struktur yang lebih kompleks dan melibatkan lebih dari satu fungsi. Langkah keempat, fokus pada soal aturan rantai. Ini adalah level lanjutan yang sering muncul dalam ujian karena melibatkan fungsi bersarang. Dengan mengikuti tahapan ini secara bertahap, proses belajar menjadi lebih terarah dan yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Kuncinya adalah konsisten berlatih dan memahami setiap level sebelum naik tahap berikutnya. Latihan mandiri untuk menguji pemahaman tentang turunan. Soal-soal ini mencakup berbagai bentuk mulai dari pangkat, polinom, hasil kali, hasil bagi, hingga fungsi bersarang. Gunakan matrik diagnostik sebagai panduan untuk menentukan aturan yang tepat. Kerjakan secara bertahap dan pastikan setiap langkah dipahami bukan hanya hasil akhirnya. Sebagai penutup, ingat bahwa tidak ada soal yang terlalu sulit selama kita memahami konsep dasarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.